Benarkah main game bisa bikin pinter? Kalau pertanyaan ini diajukan beberapa puluh tahun yang lalu, kayaknya jawabannya udah pasti. Main game bikin goblok, bre. Dan saya termasuk salah satu anak yang waktu itu terjebak di dalam perdebatan. Bukan perdebatan sih, karena waktu itu kayaknya udah bener-bener fix bahwa kalau terbiasa main game itu bisa jadi bego. Nah, sayangnya saat itu saya termasuk anak yang hobi ngegame, bahkan ada kalanya masuk dalam kategori lumayan ekstrim gitu ya. Nah, tapi di sekolahan saya bukan termasuk anak yang bego, ya menengah ke atas lah nilainya. Jadi akhirnya mau dibilang kebanyakan ngegame bikin bego, buat saya nggak terbukti. Tapi kalau mau sebaliknya, dibilang main game itu bikin pinter, saya sendiri juga nggak terima gitu ya. Soalnya saya dapat nilai bagus itu karena belajar, bukan karena main game, bre. Jadi nggak ada ceritanya besok ujian dan biar dapat nilai bagus, malam ini saya main game banyak-banyak. No way. Tapi ternyata semakin kesini pertanyaan apakah main game ini bisa bikin pinter itu bikin banyak orang penasaran gitu ya. Sampai ada banyak yang melakukan penelitian. Di mana selanjutnya ada pertanyaan juga dari diri saya sendiri. Seandainya memang terbukti bahwa video game ini bisa bikin pinter, apakah ini ada korelasinya dengan sukses? Soalnya bakal percuma kalau akhirnya dideteksi, oke, lu main game banyak-banyak ternyata otak lu pinter, tapi ternyata dia di kehidupan nyata loser, bre, nggak jadi apa-apa. Ya cuma aja kan. Dan ternyata penelitian seperti ini udah ada banyak sekali. Salah satunya sekitar tahun 2010, seorang peneliti kognitif neuro dari Universitas Rochester, Dr. Daphne Bavelier melakukan penelitian tentang hal ini. Benarkah main game bisa bikin pinter? Penelitiannya menunjukkan bahwa para pemain game aksi seperti Call of Duty dan Unreal Tournament 2004 punya kemampuan menyadari hal lebih cepat, bisa belajar hal baru lebih cepat, dan punya cara berpikir yang jauh lebih fleksibel sehingga bisa berpindah-pindah fokus jauh lebih mudah. Gak cuma itu, studi lain dengan terang-terangan bilang anak-anak yang main game di usia 10 tahun menunjukkan peningkatan kecerdasan. Penelitian yang lain lagi melibatkan hampir 2000 anak juga menyatakan kalau anak-anak yang main game di atas 3 jam per hari punya kemampuan kognitif yang lebih baik, punya impuls kontrol yang lebih baik, dan punya daya ingat yang lebih baik juga dibandingin dengan anak-anak yang gak pernah main game sama sekali. Bahkan hasil penelitian terakhir ini didukung oleh National Institute on Drug Abuse dan beberapa lembaga lain di bawah National Institute of Health Amerika Serikat. Berarti sah ya, main game bisa bikin pinter. Case close. Silahkan main game sepuasnya. Terus kalau udah tadi hasil penelitiannya di copy paste, kasih ke guru kamu, kasih ke orang tua kamu, dan bilang, ini loh mas, saya boleh main game sepuasnya karena bakal jadi pinter. Motherboard compact, cantik tapi canggih. Asus TUF Gaming B850M plus Wi-Fi W untuk white. Menyempurnakan seri B850 dengan tambahan support Wi-Fi 7. Lainnya tetap mantap. Premium power stage dengan VRM heatsink yang solid menjadikan motherboard kecil ini tetap kuat menjalankan CPU Ryzen kelas atas sekalipun. Mendukung DDR5 8000+, PCI Express 5 untuk grafis dan storage, serta fitur DIY friendly-nya bikin rakit PC jadi makin gampang. Spek lengkap dan harganya langsung klik aja keranjang di bawah. Jadi ceritanya ada satu karung beras, ada ibu-ibu nih habis beli beras terus ditaruh di teras, terus dia nyuruh anaknya, Joni ambil tuh karungnya bawa masuk ke dalam. Ternyata waktu malam dilihat di luar, karungnya masih ada dong. Padahal si Joninya seharian di rumah. Kenapa bisa begitu? Udah jelas, karena si Joni nggak ngangkat karung berasnya seperti yang diperintahkan ibunya. Jadi percuma aja di rumah ada anak yang ototnya kuat dan bisa dipakai kerja kalau aktualnya nggak dipakai buat apa-apa. Nah, kurang lebih itulah analogi dari video game yang bisa bikin pinter. Dari hasil penelitian memang bener sih, katanya video game bisa bikin otak lebih encer gitu ya, lebih mudah memahami sesuatu, lebih mudah menyelesaikan sesuatu. Tapi apa gunanya kalau tidak dipakai di kehidupan nyata? Iya, ada potensi kamu lebih mudah memahami sesuatu, tapi kalau tidak dipakai untuk belajar, ya kamu gak akan paham apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Tinggal masalahnya adalah apakah penelitiannya bener? Karena tadi terlanjur kita percaya aja belum tentu ada dampaknya. Apalagi kalau ternyata penelitiannya salah, coy. Nah, di sini saya nemu hasil studi yang berbeda lagi. Awalnya memang benar dikatakan bahwa kemampuan psikomotorik, kemudian kemampuan menyimpan informasi yang dilihat, mengingat dan memproses informasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk cepat fokus, di mana arahnya adalah problem solving, bisa sangat terdongkrak dengan gaming skill yang tinggi. Singkatnya, semakin jago kemampuan gamingnya, kerja otaknya semakin cepat. Tapi di sini
ternyata ada highlightnya bahwa genre game memegang peranan penting. Seperti RPG yang bisa meningkatkan kemampuan verbal dan Visual Spatial Short Term Memory atau VSTM. VSTM ini kemampuan memproses informasi yang disimpan dalam waktu singkat. Misalkan bisa cepat baca map. Sedangkan puzzle games bisa meningkatkan Visual Spatial Working Memory atau VWM. Berbeda dengan VSTM, VWM ini menyimpan memori agak lama untuk menyelesaikan masalah yang biasanya pakai dibayangin dulu. Kayak misalkan untuk menyelesaikan Rubik atau kayak detektif tuh abis ngeliat crime scene terus diproses apa ya yang salah. Singkatnya, bukan hanya semakin jago game semakin encer otaknya, tapi beda game akan beda manfaatnya. Sampai di sini logikanya mulai terbentuk. Arahnya udah mulai kelihatan bahwa oke, main game bisa memicu otak bekerja lebih efektif gitu ya, lebih cepat. Tapi ternyata gak sembarangan game. Hampir sama seperti membaca buku. Kalau ditanya apakah benar baca buku bisa bikin pinter? Ya tergantung buku apa yang kamu baca. Buku fisika, buku ekonomi, atau buku hand. Dan semisal pun kamu mempelajari fisika benar-benar, kamu baca semuanya buku fisika, tidak akan membuat kamu jadi jago ekonomi. Dan kurang lebih video game juga seperti itu. Apakah video game bermanfaat? Ya tergantung gamenya apa dulu. Apakah yang kamu mainin tadi game RPG yang memicu kamu untuk harus membaca, harus memahami bahasa asing, terus game puzzle yang memang memaksa otak kamu untuk berpikir gimana cara menyelesaikan masalah, atau jangan-jangan yang kamu mainin cuma game gacha. Udah gitu sama persis seperti buku. Kalau kamu pengen jadi jago fisika nggak bisa cuma baca pelajaran SMP kelas 1 doang. Harus naik terus. Kelas 1 udah jago, oke naik buku kelas 2, naik buku kelas 3, naik buku SMA dan seterusnya. Main game yang diharapkan bisa mengasah otak seharusnya juga punya pola yang sama. Kamu nggak bisa mainin game yang puzzle-nya gampang terus-terusan. Kalau ini udah selesai harus ganti game lain yang puzzle-nya lebih susah dan begitu seterusnya. Jadi sekarang coba perhatiin. Anak-anak di rumah, adik-adik kamu yang dibilang main game bisa bikin pintar, dilihat liatin game apa yang dia mainkan. Apakah tadi game puzzle yang ada levelnya setiap kali dia selesai satu akan menghadapi tantangan yang lebih baru lagi dan lebih susah, atau yang dimainin cuma game Roblox, cuma mukul-mukul doang sama ngobrol-ngobrol online sama orang yang jangan-jangan juga adalah predator. Termasuk kita mau pakai senjata game bikin pinter, game apa yang kita mainin? Jangan-jangan cuma main Mobile Legend doang tiap hari. Apa coba yang didapat kalau mainnya cuma itu-itu aja? Jadi main game itu ya kurang lebih sama seperti hal-hal lainnya. Dalam taraf yang cukup dia memang ada manfaatnya, tapi lebih jauh lagi bukan sembarangan game dan nggak sembarangan juga cara main dan waktu mainnya. Kalau baca buku tadi kita harus ada levelnya, kalau udah nyampe di sini naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya, itu juga nggak bisa dijalankan dengan lancar karena ada waktunya kita nggak paham dan butuh pembimbing, butuh guru bre. Main game juga sama. Kalau cuma sekedar main-main doang nggak ada yang ngarahin, ya belum tentu hasilnya akan bisa dirasakan. Kita butuh pembimbing. Terutama orang yang ngawasin kita jangan sampai kebablasan. Yang tadinya main game 1 jam gara-gara pengen pinter jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam dan gak terasa akhirnya malah kecanduan game. Dan di sini ada satu perbedaan antara game dan baca buku. Kalau tadi kita baca buku fisika nih ya, begitu kita baca dan selesai hasilnya bisa langsung dimanfaatkan. Artinya misalkan besok ada ujian fisika, malam ini kamu belajar fisika, ya berarti kurang lebih besok kamu akan bisa ngerjain dengan baik gitu ya. Tapi kalau besok ada ujian fisika dan hari ini kamu main game yang dibilang otaknya jadi lebih encer, ya nggak akan ada gunanya kalau setelah itu tidak kamu gunakan untuk belajar fisika. Sama seperti karung beras tadi, percuma punya otot kuat kalau nggak kamu pakai buat ngangkat karungnya. Sampai kapanpun akan ada di situ terus. Jadi percuma punya otak encer-encer kalau nggak dipakai buat belajar bre.